Shalom Bapak Ibu yang terkasih, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, siap ya menuntaskan amanat agung hingga Kristus datang, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kali ini kita bersama dengan hamba Tuhan luar biasa dalam ngetek. Kita akan mengobrolkan sesuatu, ya ngetek adalah ngobrol teologi, tapi senikmat dan senyaman kita menikmati secangkir teh, obrolan kita adalah obrolan tentang surga. Siapa sih yang gak mau surga? Ya kan? Kita semua sedang menuju ke arah sana tentunya. Ya. And hopefully everything going smoothly sampai kita ke surga nanti. Tetapi ada hal yang memang layak untuk kita perbincangkan agar jikalau memang ada jemaat yang bertanya atau rekan-rekan mungkin pejiwa yang akan Anda jangkau dan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sederhana tetapi tidak pernah kita bahas. Nah, ini saat kita bahas sekarang supaya itu bisa menjadi satu hal yang akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Inilah acara yang memang diinisiasi oleh Badan Pekerja Daerah DKI Jakarta dan kebetulan pada saat kali ini bersama dengan kita ada Bapak Ketua BPD GBDKI Jakarta yang terkasih dan kami hormati Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MPH. Shalom Pak. Shalom. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat. Kita ke surga Pak ya. Kita lagi siap-siap. Siap-siap. Dan juga di sebelah beliau membidangi media sebagai wakil kedua yang terkasih dan terhormat Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo. Iya, shalom. Shalom Pak. Shalom, shalom. Sehat selalu Pak. Sehat, tetap sehat. Sudah seatbelt Pak? Kurang panjang namanya. Dan sebagai kabin teologi dari BPD DKI Jakarta, siapa lagi kalau bukan yang terkasih dan kami hormati Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom. Pak Bun. Shalom, shalom semua. Iya. Kalau udah kabin teologi langsung, wih. Pakar. Tapi sebenarnya ini harus dibicarakan loh Iya. mengenai surga ini, ya kan? Betul. Supaya kalau ada pertanyaan nih nanti kalau misalnya saya ke surga nih, kalau seandainya saya ke surga, padahal sebenarnya orang percaya nggak boleh kata seandainya ya. Iya. Saya berangkat dari situ dulu deh. Saya tanya ke Pak Kiki dulu. Boleh nggak sih kalau misalnya orang Kristen terus masih ragu untuk ke surga? Menurut Pak Kiki bagaimana? Kalau menurut saya, orang Kristen harus memiliki satu keyakinan yang kuat terhadap surga. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang menjamin bahwa kita mendapat hidup yang kekal dan kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang kokoh. Jadi jangan ragu akan hal surga, karena Alkitab juga berbicara tentang yang namanya surga. Betul, saya setuju sekali. Bagaimana? Terima kasih Pak Kiki. Bagaimana Pak Sabto mengenai pendapat beliau? Iya, saya sangat setuju. Saya nambahin saja bahwa kenapa kita harus yakin dan pasti. Karena kita sudah bertemu dengan jalan untuk menuju ke surga. Karena banyak di dunia orang menjadi gelisah karena tidak tahu jalan yang pasti harus untuk sampai ke surga. Tapi kita dalam firman Tuhan sudah dijanjikan. Tuhan Yesus yang kita percayai berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang akan sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan itu menjadi kepastian kita karena kita sudah ketemu dengan Dia yang empunya kerajaan surga. Oke, terima kasih Pak Sabto. Ada dua kata kunci di sini saya dapat. Keyakinan penuh dan kepastian. Kepastian. Saya giring ke Pak Bun Mintat. Kalau dari sudut pandang Alkitab, mengapa seseorang yang sudah percaya, sudah Kristen, lahir baru, harus memiliki dua kata kunci ini, nggak boleh goyah mengenai keyakinan tentang surga? Iya. Tadi sama Pak Kiki dan Pak Sabto itu kan sudah pandang Alkitab ya. Karena itu kan kalau kita ngobrol teologi ya, berarti kita ngobrol tentang Tuhan. Siapapun ngobrol tentang Tuhan, dia sedang berteologi ya. Jadi tidak hanya mereka yang suka-suka Alkitab, yang berteologi ya, semua orang berbicara tentang Tuhan, dia sedang berteologi ya. Gitu. Nah, teologi tentu basicnya adalah Alkitab. Nah, apa yang dikatakan tadi tentang keyakinan teguh itu memang harus, karena kita setelah bertuhankan Tuhan Yesus, Alkitab memberi label kepada kita warga kerajaan surga yang ada di bumi ini. Oke, Gitu. satu titik terang. Dari bermodal kata kunci tadi, keyakinan penuh dan kepastian yang teguh, itu akan membawa kita kepada satu kepercayaan kepada diri kita setelah lahir baru bahwa aku adalah warga Kerajaan surga yang ada di dunia ini. Iya, betul. Jadi kita bukan akan jadi warga kerajaan surga, kita adalah sekarang warga kerajaan surga.
Semua orang bertobat Tuhan Yesus adalah warga kerajaan surga. Walaupun kita belum pulang. Belum pulang ke surga. Oke. Kalau kondisinya kan biasanya 65 itu. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan, saya punya beberapa pertanyaan yang memang datang kepada saya dan saya akan ungkapkan di sini. Contoh pertanyaan pertama, akankah kita melihat orang terkasih ketika kita misalnya nanti meninggal dan naik ke surga? Mungkin nggak kita ketemu orang yang sudah mungkin suami kita, istri kita, atau orang tua kita? Silakan. Saya berangkat kepada Pak Bumita dulu. Mungkin nggak sih, Pak? Oh iya, mungkin. Tapi itu bukan fokus utama sebenarnya. Bukan fokus utama. Coba karena kita itu di dunia ini orang-orang yang dekat dengan kita, ya itulah yang kita impikan gitu. Sebenarnya kalau saya jujur berkata dari kacamata firman Tuhan ya, kan kita dekat dengan orang tua kita karena dia lahirin kita. Ya. Maka kan kita dibesarkan oleh dia gitu. Kita merasa dialah orang yang paling dekat dengan kita. Dia menolong kita bagaimana membesarkan kita. Sehingga kita merasa dekat. Tapi jangan lupa sebenarnya harusnya paling dekat dengan manusia adalah Tuhan. Orang tua hanya melahirkan tubuh kita aja kan. Roh kita dari siapa? Tuhan. Yang melahirkan kita siapa? Roh Allah lahirkan kita. Jadi harusnya menjadi kerinduan kita yang utama di surga itu Tuhan sebenarnya. Oke, berarti jawabannya adalah seharusnya kita lebih merindukan untuk bertatap muka, face to face dengan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Iya. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Dia dan tebus dosanya, dibandingkan memikirkan temu nggak ya nanti dengan orang-orang yang saya kenal, ya, atau misalnya apa gitu. Tapi saya mau bertanya kepada Pak Pendeta Kiki, kalau tidak salah kan ada beberapa orang yang bisa diberikan seperti karunia gitu ya, melihat ada orang itu dijemput, orang itu dijemput dengan kereta kencana. Saya pernah dengar kesaksian-kesaksian seperti itu. Apakah itu melegitimasi bahwa memang itulah cara Tuhan membawa orang untuk diangkat ke surga, atau ada pandangan lain, Pak? Memang saya punya pengalaman tentang hal ini. Jadi kalau Alkitab kasih pengalaman tentang Henokh. Ya, Henokh kan juga diangkat ke surga. Tetapi di sini kita juga Elia dijemput dengan kereta kuda kan, naik ke surga. Nah, kebetulan terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Elia, satu kali saya pernah mendoakan jemaat yang saya layani. Dia dirawat di rumah sakit, ya. Lalu dokter mengatakan bahwa umurnya sudah tidak lama lagi akan meninggal karena dia divonis kanker paru-paru. Lalu saya datang saya doa penyerahan ke dia, lalu saya pulang. Lalu setelah saya pulang, kebetulan ada adik laki-laki yang nunggui dia di rumah sakit itu. Lalu tiba-tiba si yang sakit itu bilang, itu ada siapa yang datang itu? Kata adiknya, nggak ada yang datang. Itu tadi ada Pak Kiki datang, tapi udah pulang. Enggak, itu datang naik kereta. Dia ngomong begitu, itu datang naik kereta. Tidak lama kemudian, orang itu meninggal. Jadi memang itu fenomena-fenomena yang Tuhan punya banyak cara kalau menurut saya untuk menyatakan kuasanya, ya, ketika orang itu dijemput untuk masuk surga. Dia punya banyak cara, tapi kita nggak bisa metodekan itu. Betul, kita tidak bisa metodekan itu. Gitu. Bagaimana Pak Bumita, apakah setuju bahwa kita tidak bisa memetodekan pengalaman-pengalaman spiritual seseorang yang ada kaitannya dengan pengalaman yang mungkin serupa walaupun tidak sama dengan yang tercatat di Alkitab, baik Perjanjian Baru ataupun Perjanjian Lama? Ya, memang Alkitab silent tentang itu ya. Alkitab tuh silent. Artinya kalau kita hanya mendengar aja. Kan kita kan tidak menyaksikan. Ya. Kita nggak bisa bilang benar. Biasanya kalau kan itu kan subjektif sekali. Iya, ya. iya. Tapi yang jelas kita tidak boleh memetodokannya. Iya. Gitu. Ya. Pak Sabto, saya ingin bertanya kepada Pak Sabto, apakah ada pengalaman Pak Sabto sebagai seorang hamba Tuhan menemukan pertanyaan yang ada kaitan dengan surga? Lalu apa yang Bapak utarakan pada saat itu dan akhirnya orang tersebut bisa mengakui bahwa memang the one and only way to heaven is
through Jesus Christ gitu loh. Kalau mau ke surga itu memang harus melalui Tuhan Yesus gitu. Silakan Pak berbagi. Iya, saya biasanya itu saya malah mendapatkan itu orang-orang yang begitu nyaman kembali ke surga. Ya, beberapa orang malah saya mendampingi, bahkan orang tua saya sendiri saya tidak dampingi, tapi beberapa pengerja saya jemaat itu bisa nyanyi bareng sampai meninggal gitu. Saya sampai ini. Iya, nyanyi bareng. Saya udah capek nyanyi, jadi saya cuman haleluya, haleluya gitu ya. Tapi dokter datang, Pak itu sudah pulang, ya, Pak sudah pulang. Satu lagi mengangkat tangan, dua itu mengangkat tangan, tapi begitu turun sudah lewat, gitu ya, nyanyi. Dihantar ya, diiringi. Iya, dia menyanyi itu datang. Nah, tetapi karena saya sering kali katakan gini ya, keyakinan saya itu bahwa kita ke surga, jalannya adalah melalui ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan itu yang punya kerajaan surga. Karena kan dia berkata bahwa dia akan menyediakan tempat bagi kita kan. Ya, jadi betul. dia ada di surga, dia pulang ke surga. Jadi dia yang punya surga. Jadi artinya kalau kita ini ke surga itu bagi saya hanya yang sering saya sampaikan, kita hanya tutup mata saja, lalu begitu buka kita sudah berpindah. Jadi saya Pindah sekali tempat ya? Pindah tempat dari yang fana ke tempat yang Yang kekal. baka. Jadi bagi saya orang teknis ya saya bicara ini kayak otomatisasi saja. Jadi justru orang meninggal itu adalah sesuatu yang indah, nyaman, dan bukan sesuatu yang menakutkan. Tidak harus ketika kita menjadi orang beriman kita harus melewati jalan yang begitu susah, yang sempit, maksudnya yang kecil, yang tidak mungkin bisa kita lalui, atau kita udah langsung berhadapan dengan penghukuman Atau dengan ujian-ujian nggak bisa jawab ini, hajar gitu ya, sehingga dikubur pun kita disiksa, begitu ya? Enggak lah. Jadi saya seringkali hanya katakan bahwa kalau kita ke surga itu hanya kita tutup mata dan buka, kita ketemu Yesus. Iya. Tetapi kalau kita buka, saya berdoa untuk saudara jangan sampai ketika buka ketemu setan. Ya. Artinya itu celakalah kita karena kita bukan di surga, karena ada surga dan neraka. Ingat ya. Iya, Jadi iya. kalau kita ke surga itu begitu buka, maka kita ketemu surga. Jadi kalau saudara tidur malam lalu harus berdoa, serahkan seluruh kegiatan kita, terus besok pagi begitu buka masih ada istri, berarti kita ada di dunia. Oh, bukan di neraka. Bukan neraka. Juga bukan jelas sebaliknya, begitu buka mata masih ada suami. Oh, saya mesti neraka udah. Kalau pasal itu beda, Pak. Gimana? Dia tidur buka mata dan di BPD. Masih ada tugas. Kalau begitu buka mata kita ketemu Tuhan Yesus, artinya kita sudah tinggalkan kesengsaraan kita, usaha kita, dan kita kembali kepada tadi kita warga kerajaan surga. Iya. Jadi artinya ya sudah sesimpel itulah kita untuk berpindah dari yang fana ini sebagai warga kerajaan surga pulang. Maka kita katakan, makanya kita disebut rest in peace. Betul. Nah, sebelum kita berpindah juga, kita pindah dulu ke teh dulu gimana Pak? Kita ngeteh dulu. Siap. Iya, silakan ngeteh dulu Pak. Karena saya mau lanjutin pertanyaan yang udah ada masuk. Teh dulu. Kita minum teh dulu. Mohon dulu ya Bapak Ibu. Ya, jadi supaya Bapak Ibu kalau dimanapun pelayanan Bapak Ibu ke daerah terpencil atau apa, harus ada teh. Ingatlah sama kita yang di BPD DKI ya kan. Oh, sama suka teh juga. Pak, ini sebenarnya jeruk sama pisangnya juga boleh Pak. Boleh ya. Iya. Bukan pajangan nih, Pak. Bukan Pak. Tapi kayaknya ya sambil makan boleh. Tapi kalau misalnya mau lanjutkan juga, saya mohon izinnya boleh Pak ya. Oke. Kita memang tidak bisa menjelaskan secara eksplisit dalam waktu 30 menit mengenai surga, keberadaan. Karena itu adalah keberadaan adikodratinya kuasa Allah ya tentunya. Tapi sederhananya memang betul. Ada satu hal yang harus dipikirkan bahwa kita satu harus yakin penuh dengan surga itu ada. Karena tanpa keyakinan kita, maka kita tidak bisa mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Sehingga kita tidak punya ada rasa tanggung jawab untuk mengelola kehidupan kita. Betul ya? Karena apa saya katakan demikian? Karena kalau di Wahyu kan dikatakan bahwa Tuhan memberikan upah dan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 20 ayat 12. Berarti selain keyakinan penuh, kepastian, kemudian juga kesadaran bahwa saya adalah calon warga surgawi yang ada di dunia ini. Otomatis kita juga harus sadar dengan perbuatan kita. Betul ya Pak ya? Mengenai perbuatan kita bahwa kalau kita
berbuat sesuatu sesuai dengan upah yang akan dibalaskan kepada kita seturut kehendak Bapa, maka kita akan masuk ke sorga itu. Tapi kalau perbuatannya tidak sesuai, berarti intinya bukan di sorga lah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan sorga itu, saya mau tanya ke Pak Bung Mintat. Di perjanjian baru, peristiwa yang ketika Rasul Paulus itu mengatakan bahwa Dia diangkat. iya, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau di Korintus tuh, Pak. Iya. Lalu kemudian entah di dalam tubuh, aku nggak tahu. Iya. Entah di luar tubuh, aku juga tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Iya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Saya tidak bicara mengenai tafsiran, tetapi saya hanya bicara mengenai pandangan Alkitab yang memang sederhananya. Kira-kira apakah benar sorga itu bisa kita tafsirkan dengan tingkatan, atau kita duga dengan tingkatan, atau sederhananya seperti apa, Pak? Iya. Silakan, Pak. Jadi kalau disebut tingkat ketiga itu kurang tepat sebenarnya. Ya. Bukan di surga ada tingkatannya, bukan. Maksudnya di surga, yang surga itu udah ketiganya. Kan orang Ibrani kan punya pemahaman bahwa Samaim itu kan disebut sky atau heavens. Iya. Itu plural bentuknya. Plural. Jadi itu kalau disebut langit pertama itu udah dunia orang mati. Langit sky yang kedua itulah dunia kita yang materi ini. Dengan yang ketiga adalah dunia di mana Tuhan domisili, kalau kita istilahkan domisili. Surga itu disebut itu. Tuhan berada ya. Ya. Itu bukan di surga ada tingkatan-tingkatannya disebut itu. Surga itu the third itu adalah yang ketiga itu surga. Di mana Allah berada. Iya. Berarti terjemahan yang bahasa satu Inggris- bisa dikatakan begini, yang ke satu adalah selama kita berhubungan dengan bumi. Yang satu itu adalah dunia orang mati. Kalau di bawah Ya, kita, dunia orang mati. yang keduanya di mana kita di mana tinggal kita ini. berada sekarang, yang Iya, masih dunia hidup materi. sekarang, dan yang ketiga adalah ketika Dunianya kita- Tuhan. Tempat kediaman tempatnya Tuhan. di mana Tuhan berada. Iya. Oke. Jadi bukan nanti kalau misalnya saya jarang pelayanan, nanti masuknya surganya cuma surga Tingkat yang satu. pertama. Nanti dapat mahkotanya kecil. Ya, nanti kalau saya ya kadang pelayanan kadang enggak, dapat surga yang kedua mahkotanya agak besar. Lalu mahkotanya yang ketiga itu lebih besar lagi. Jadi bukan seperti itu ya, Pak ya. Kalau bicara tentang upah memang ada perbedaan. Tapi ya tadi di ayat itu dibacakan tadi 2 Korintus 12 itu Betul. dia tidak hendak mengatakan di surga itu ada tingkat-tingkat itu. Ketiga, Paulus diangkat ke surga yang ketiga gitu. Bukan Jadi itu. saya sedang menuju di level teratas di antara semua level di kehidupan manusia, betul, tempat di mana Tuhan berada di sana. Kira-kira Nah, itu seperti disebut itu. tingkat ketiga itu. Disebut tingkat ketiga Nah, itu. itu yang ketiga itu third itu adalah surga itu. Oke, ini ada pertanyaan nih, Pak. Pertanyaannya begini. Berdasarkan dengan apa yang tercatat di kitab suci bahwa ketika Yesus Kristus naik ke surga, terangkat ke surga, naik ke atas. Iya. Setelah ia berbicara kepada murid-muridnya Iya. dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya. Menurut Pak Bun Mintat, bagaimana cara menjelaskan secara sederhana mengenai ayat ini? Untuk menjelaskan keberadaan surga itu sendiri. Posisinya maksudnya. Iya, apakah berarti kalau kita surga tuh pasti di atas ya, gitu nggak Ya mungkin susah, di bawah. bumi ini kan bulat. Kalau kita bilang atas, yang di sana bilang bawah. Nah, Ya kan? Ini Iya. kalau utara bilangnya atas, kalau selatan bilangnya apa? ya Satu atas, satu bawah. Kalau yang barat, bumi kan bulat. pasti saling berlawanan ya. Lalu kan bumi berputar kan. Oke lah katakan waktu itu terus naik ke surga itu jam sekian, tanggal sekian, ya kan Iya. tahun sekian, pas dia ada ujung ke sana. Tapi kan bumi ini kan berputar terus. Berputar pada porosnya. Jadi bukan Ya. kita tidak bicara tentang sebuah lokasi seperti di atas atau di sana ya. Bingung. Lokasi. Ya bukan lokasi itu. Oke. Gitu. Berarti lebih tepatnya kalau kita bincang-bincang tentang surga, apakah lebih tepat kita bicarakan mengenai satu tempat yang akan kita tempati, bukan bicara mengenai lokasinya di mana, tapi tempat itu ada, Iya. atau bicara mengenai satu perspektif yang membawa kita kepada sikap hidup kita agar kita masuk ke surga. Itu memang itu tidak bisa dipungkiri, memang adalah sebuah tempat. Ya. Ya kan? Itu pasti ada aktivitas di situ. Karena ada rajanya, ada penghuninya, ada kita anak-anak Tuhan di situ gitu. Itu pasti sebuah tempat. Cuma kita tidak bisa mengatakan lokasinya di kutub utara atau di kutub selatan. Ya. Kita nggak bisa sebut itu. Gitu. Lokasi itu pasti ada.
Ya, yang Pak Bun minta catat itu pas ada juga nih di sini. Di 1 Raja-Raja 8 ayat 30 dan Matius 18 ayat 10. Tempat kediaman Allah ada. Ada malaikat surga dan lain sebagainya. Betul. Ya, betul. Dan itu juga dideskripsikan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 65 17 sampai 25, diibaratkan seperti langit baru dan bumi yang baru, di mana bertolak belakang dengan kehidupan yang fana, kehidupan yang kekal. Jadi boleh nggak kalau misalnya kita juga menjelaskan bahwa kalau engkau mau masuk surga, engkau akan memiliki kehidupan yang kekal. Karena di surga kan kehidupan tapi kekal toh. Ya, di neraka juga kekal, nggak salah. Di neraka juga kekal. Cuma di neraka itu sengsaranya kekal. Ya, Nah. ya. Tapi Kan di neraka tapi lebih penting sengsaranya surga kekal. aja, Pak. Di dunia udah cukup sengsara. jadi yang disebut Jangan berpikir jadi kalau istilah kekal itu yang penting adalah kita disuruh memiliki hidupnya Allah, Zoe, the life of God, the quality of life gitu. Jadi Oke. kualitas hidup yang maksimal yang Allah punya diberikan kepada kita. Bukan waktu nanti kita masuk surga. Sekarang kita terima Yesus, itu saat kita memiliki hidup kekal. Bukan akan sebenarnya. Sudah mendapatkan kunci hidup kekal. kekal itu. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh Hidup yang kekal. Oke. Setelah percaya punya hidup kekal. Oke, gitu. nah menarik sekali. Kata kunci Pak Buminta saya bawa kepada Pak Kiki, Pak Pendeta Kiki. Ada rumors nih Pak, tapi rumor saya tidak bukan bicara 100% ya. Oh di surga itu justru kebanyakan orang-orang yang tidak terlalu banyak pelayanan seperti kita. Apakah seberat itu menjaga kualitas kehidupan seorang hamba Tuhan? Atau mungkin Pak Kiki punya satu pandangan sendiri, masukan dan saran, advice, bagaimana sih cara untuk menjaga kualitas pelayanan kita supaya itu benar-benar kunci itu nggak lepas gitu loh. Kita yakin betul, percaya. Tapi kalau kualitasnya nggak dijaga, akhirnya kita tidak di sana nantinya kan gitu. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri sampai sekarang, bagaimana? Apa yang bisa dibagikan untuk kita di hamba-hamba Tuhan ini? Iya, kalau saya sih berpikir begini ya, kalau bicara kualitas pelayanan, tentunya kita harus betul-betul menjaga kualitas pelayanan kita, ya, bukan karena semata-mata untuk masuk surga, kalau pemahaman saya, supaya memang pelayanan kita itu betul-betul jadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kalau menurut saya yang lebih penting adalah begini, kita pelayanan, ya, memang tadi saya katakan kita harus berkualitas. Yang saya takutkan begini, Pak, bahwa kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Seperti ayat Matius berkata bahwa kamu mengusir setan demi namaku, kamu bernubuat demi namaku, tapi aku tidak mengenal engkau. Kalau menurut saya itu lebih malah mengerikan kalau sampai kita melayani, tetapi dikatakan bahwa kita harus betul-betul melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, jadi kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga, pasti kita percaya bahwa pelayanan kita akan berkualitas, dan ini juga terkait pasti kita akan dapat jaminan masuk surga. Udah pasti itu, Pak. Ya, setelah kita percaya Yesus Kristus, kita dapat jaminan, apalagi kita berkualitas pelayanan kita. Bahkan kalau menurut saya ini terkait dengan upah yang nanti kita akan terima di surga. Itu Pak. Pak Sabto Edi, makasih Pak Kiki. Pak Sabto Edi, ada yang mau ditambahkan mengenai kualitas dalam pelayanan dan juga kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, termasuk juga sebagai pribadi yang berinteraksi dengan rekan-rekan di sekitar kita? Masih ingat gak waktu diberkati di gereja? Kan ada janji nikah ya? Iya. Nah, salah satu perkataan kita yaitu bahwa kita menjadi teman pewaris. Kasih karunia. Ya, artinya itu adalah bahwa kita ini dengan istri kita, contohnya ya, itu akan menjadi pewaris kerajaan surga karena kita anak Tuhan menikah dengan dipertemukan dengan anak Tuhan. Ya. Jadi fungsi dalam pernikahan itu bersama-sama suami dan istri, karena kita ini pewaris, kita warga kerajaan surga tadi, maka jalan kita ke depan itu adalah harus semakin hari memiliki hubungan bukan hanya berdua, tetapi dengan Tuhan Yesus yang menjadi tujuan kita, yang nanti juga akan kita layani di dunia ini, atau apapun itu, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan kan nanti. Yeah. Nah, itu adalah
kita sedang berjalan menuju ke surga. Waktu demi waktu, hari demi bulan, sampai tahun demi tahun yang kita lalui bersama pasangan kita akan berjalan menuju surga. Jadi bersama-sama kita sedang akan membangun, ketika kita berjanji berdua, membangun kehidupan yang bukan hanya sebagai anak, tapi nanti juga akan menjadi mempelai bersama-sama. Karena semua dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita bukan gender lagi, tapi dikatakan apa? Kita menjadi mempelai Kristus. Nanti sekarang anak, Ya, betul. nanti akan menjadi mempelai Kristus. Jadi semua yang ada di surga itu adalah orang-orang yang sudah sampai pada tujuan Tuhan Ya. di surga. Jadi sekarang bagaimana? Ya kita harus bina dengan orang yang paling dekat pun nanti juga akan mulai dari Yerusalem nanti sampai ke seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi kan. Jadi membangunnya mulai dari yang terdekat, kita membangun hubungan itu karena kita mengarahkan pandangan kita adalah semua apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan. Termasuk juga memperlakukan kita berlaku dalam rumah tangga dengan istri kita, dengan anak-anak kita dan lain sebagainya. Karena kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Barangkali ya, untuk apa Pak? Karena kepastian itu kan sudah kita peroleh, kita yakini bahwa kita sedang berjalan jalan kebenaran. Ya. Kan Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup surga itu. Jadi artinya ketika kita berjalan dalam kebenaran ini, maka kita sudah yakin kita sedang berjalan ke surga. Artinya semakin lama kita harus makin dekat. Makin lama kita harus makin dekat. Hubungan kita dengan Tuhan juga semakin lama semakin dekat. Nanti ketika kita lakukan bersama-sama dengan orang sekitar kita, Ya. maka otomatis hubungan kita satu dengan yang lain itu pasti juga akan semakin dekat karena akan menjadi sama, semuanya membangun di tempat yang sama dengan Tuhan. Jadi kalau saya nggak usah terlalu pusing-pusing karena saya baik atau tidak, saya benar atau tidak, karena saya sedang berjalan dalam kebenaran. Pokoknya tuntunannya adalah setiap hari adalah firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, kita lakukan. Maka itu sejujurnya karena kita sudah berjalan dengan kebenaran, maka itu yang akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Aduh, terima kasih Pak. Bersama-sama. Di penghujung obrolan kita karena hampir 30 menit, saya mendapat beberapa kata kunci juga ini. Yaitu sebagai orang percaya nggak boleh ragu bahwa kita sudah punya kunci kerajaan surga itu sebenarnya. Akses untuk ke sana sudah ada. Harus dalam keyakinan penuh dan dalam hidup kepastian dalam Kristus, semakin lama semakin dekat, berafiliasi dengan Kristus, juga berkomitmen bersama dengan teman pewaris kasih karunia dengan istri kita, suami kita gitu ya, sebagai satu tubuh Kristus yang mempersiapkan diri kita berjalan menuju kepada surga yang mulia itu pada akhirnya nanti. Akhirnya saya juga melihat bahwa memang harus menjaga kualitas hidup, kualitas yang memang dipertaruhkan sebagai orang percaya dan juga sebagai hamba Tuhan. Bukan untuk menunjukkan seberapa besar dan hebat yang bisa saya lakukan, tetapi seturut kehendak Bapa. Iya. Betul ya? Iya. Karena sehebat apapun yang kita lakukan, kita menyembuhkan orang, barangkali misalnya kita melakukan hal-hal yang menurut kita ini menyenangkan Tuhan, tapi kok ternyata di ujung-ujungnya tadi yang Pak Kiki bilang bahwa, waduh ngeri saya, jangan sampai nanti aku nggak kenal kamu. Wah ini yang bahaya, ini yang repot. Iya. Ini yang repot. Ketika kita sudah banyak pelayanan, ujung-ujungnya malah Tuhan nggak kenal kita, gitu. Saya meminta pandangan Alkitab dan konklusi dari Pak Bun Mintat dari semua pembicaraan ini dan berangkat dari satu ayat yang sering kali kita dengar ketika seseorang, terutama hamba Tuhan, yaitu seperti perkataan Paulus, Pak Bun, ketika ia menutup pelayanannya, ia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Saya kalau baca ini selalu merinding-merinding banget ini terus terang. Jadi, apalagi Paulus bisa bilang, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini bicara merepresentasikan keyakinan yang benar-benar penuh. Pada saat itu kan belum dikasih itu ya. Tapi ketika ia berucap tuh, ya seakan-akan sudah ada satu upah yang sudah tersedia gitu ya. Lalu kemudian hakim yang adil, artinya Paulus tahu betul. Hakim adil kan bisa memberikan upah yang adil juga gitu, sesuai perbuatannya. Nggak mungkin orang jahat dikasih sesuatu yang tidak sesuai dengan upahnya. Lalu kemudian bukan hanya kepadaku, nah ini yang luar biasa, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mohon pencerahannya Pak Bun, silakan. Iya, kalau kita bicara surga sekali lagi, itu bukan karena
jasa dan jerih lelah kita untuk mampu masuk ke sana. Itu karena hasil karya Kristus. Ya. Jadi jaminan surga adalah kepastian bagi semua orang yang bertuhan Tuhan Yesus dan menerima korban pendamaian dan penebusan dari Kristus. Ya. Jadi jangan usah ragu lagi, saudara. Kita nggak usah ragu. Orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, surga itu adalah rumahnya. Sekalipun ada begitu banyak persoalan dan Betul. problematika kehidupan yang Iya. begitu multi kompleks, Pak. Betul. Jadi sekali lagi tidak bergantung kepada jasa kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka surga kita dilahirkan dari atas, dari surga. Kita warga Yesus, surga itu rumah kita. Kita pasti pulang ke surga. Amin. Tapi yang menjadi persoalan adalah yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Kiki dan Pak Sabto adalah setelah kita percaya Tuhan Yesus diselamatkan menjadi warga surga, kita harus memiliki sebuah kehidupan yang melakukan kehendak Bapa. Ya kan? Kita harus memiliki buah-buah kebenaran, buah-buah iman itu yang Paulus tadi katakan. Aku telah memelihara iman, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Gitu. Mahkota kebenaran tersedia bagiku dan bagi kita semua juga. Amin. Jadi di sini penting kita lakukan adalah supaya nanti di surga itu ada tingkatan kemuliaan yang berbeda-beda. Tentu, kalau enggak ngapain kita berjerih lelah? Ya. Iya kan? Iya. Beda lah, Ya. gitu. Jadi bukan tingkat sorganya yang beda, Tingkat tapi kemuliaannya. tingkat kemuliaan sesuai Tingkat dengan upah kemuliaannya. dan apa yang kita kerjakan Iya, dengan segala pergumulan kita yang kita menangkan satu demi satu. Betul. gitu ya. Jadi kalau saya suka guyon begini, ada orang-orang yang kayak tanya dalam suka lihat penglihatan. Ya. Dia lihat surga rumahnya gede, iya kan, tamannya besar gitu. Saya suka guyon begini. Saya bilang mendingan saya bilang rumah saya kecil tapi Tuhan sering datang. Kalau rumahmu gede Tuhan jarang kendung ngapain? Dia bilang, ya kan? Saya bilang gini, saya rumah nggak usah gede, tapi saya mau di mana Tuhan ada di situ saya ada. Itu kan kemuliaan kan? Sesederhana Gitu. itu ya, as simple as that Iya. sebenarnya sebagai hamba. Jadi bukan jadi bayangin jangan rumahnya gede, kalau rumahnya gede kalau lu nggak kamu Ya, berpikir materialistis masuk masih. di dunia ini gitu. Jadi kalau tingkat kemuliaan di situ adalah di mana seluruh kebenaran Allah itu sudah menguasai kita. Karakter Allah yang dalam firman-Nya sudah menjadi karakter roh kita. Di situ kemuliaan kita. Semakin kita memiliki karakter Allah, kebenaran menjadi karakter roh dan jiwa kita, disitulah kemuliaan kita. Jadi kita orang kepercayaan Allah. Iya. Ya. Karena kita sudah menjadi nyatu dengan dia pola pikir perasaan kita gitu. Wah, Apa itu yang- tingkat Apa kemuliaan. yang Tuhan mau, kita juga Iya, mau. betul. Apa yang Jadi, Tuhan suka, kita betul. juga mau. Akhirnya kunci Iya. Tuhan kenal kita sudah dapat ya. Iya. Tidak ada lagi rasa was-was Tuhan kenal nggak sama saya gitu ya. Udah saya sibuk ke sana kemari. Tuhan nggak kenal, kamu siapa? Aduh, kok kayaknya gimana gitu ya. Iya. Tapi paling tidak pembicaraan kita hari ini memang melahirkan harapannya apa sih Bapak Ibu? Tentu bukan menguliahi Bapak Ibu. Ya betul ya Pak ya. Iya, kita kita bukan sedang memberikan satu kuliah singkat atau memberikan satu arahan agar kita enggak, tapi saya rasa Penyegaran, nanti Oh, iya ini penyegaran kita. Ya. harapannya tadi satu saya dapat kata kunci lagi. Melahirkan buah-buah iman. Iya. Itu penting. Betul. Buah-buah iman. Kadang-kadang kalau iman tidak berbuah itu yang membuat kita aduh, saya masuk surga nggak ya Tuhan? Saya pendeta, tapi kadang masih suka ngomong yang kasar atau apa. Nah, itu yang berbahaya. Akhirnya kita menjadi kapal yang terombang-ambing ke sana kemari. Tapi kalau kita memiliki keyakinan yang penuh, kepastian yang kuat, kita akan menjaga kualitas kehidupan kita dan kualitas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Iya. Kita tidak akan taruh dan letakkan secara sembarangan dan percuma. Kita menjaga kualitas iman kita sebagai hamba Tuhan terlebih lagi. Boleh saya tambahin satu, Pak? Boleh, Pak. Pak Silakan, Andi. Saya teringat Paulus mengatakan ya, saya adalah ahli bangunan yang cakep. Gereja adalah ladang Tuhan. Tapi dengan cara apa kita bangun? Kalau bukan dengan emas perak, permata, atau dengan jerami berkering, datang kebakaran, habis. Tapi orang itu diselamatkan. Ya. Seperti tunggul direbut dari api. Iya. Ludes arti pelayanannya dia itu tidak dibangun sesuai firman Allah. Ada ambisi pribadinya mungkin di situ. Dia selamat, tapi hasil kerjanya ludes. Iya. Ya. Itu sayang. Betul. Tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan mendapat upah itu ya. Ada Iya. kayu, rumput kering, jerami. Tapi ada juga pekerjaan yang memang dilihat itu sebagai emas, perak, dan Tahan batu-batu uji. berharga Iya, yang iya. tahan uji. Iya. Berarti Bapak Ibu sekalian, sekalipun barangkali kita masih bergumul juga dengan mengalahkan kedagingan kita sendiri sebagai hamba Tuhan. Tapi kita boleh percaya kalau Roh Kristus ada di dalam kita, kita mencoba untuk taat dengan setiap apa yang Tuhan izinkan sebagai
hamba Tuhan, sebagai suami yang bersinergi dengan istri, istri yang bersinergi dengan suami, kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Terlebih lagi, sama seperti kita berorganisasi juga. Padahal pada saat kita berada di bawah satu naungan, kita belajar untuk taat. Sekalipun bertemu dengan hal-hal yang barangkali kita anggap kita memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi bukankah inilah kehidupan? Tidak ada yang sama. Yang sama adalah satu. Jalan menuju surga hanya melalui Kristus dengan keyakinan penuh, kepastian yang kokoh, kualitas pelayanan yang baik, dan berharga seperti emas, perak, dan bebatuan berharga itu. Maka dengan demikian, kita dapat berkata bersama-sama, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman, dan aku menang. Tentunya kita akan sama-sama memenangkan, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Baik, cuma itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau mau tambahkan di kolom live chat, silahkan. Ya, mau ngobrol-ngobrol sama Pak Bun, boleh. Mungkin ada yang mau share. Pak Bun, saya juga pernah mimpi seperti itu. Tapi yang jelas kita sedang menuju ke surga. Amin. Haleluya. Ya, jangan pernah mundur, maju terus bersama dengan Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Kiki, Pak Sabto, dan juga Pak Bun. Terima kasih buat teman-teman yang ada di balik layar semua ya, Pak Ar semuanya. Dan bicara mengenai buah iman, ada buah yang bisa kita makan, Pak. Silakan. Pak. Oke, silakan Pak.